Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada siswa dan siswi yang masih aktif berdiskusi sampai pada pertemuan kali ini. Baik, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap individu atau setiap manusia yang berada di muka bumi, di mana hak tersebut sudah dimiliki sejak dia lahir ke dalam dunia ini. Berikut ini ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian hak asasi manusia. Yang pertama, dari pendapat Hartilar, di mana di sini disebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia, dan juga tanpa mempunyai hak-hak tersebut, maka tiap-tiap manusia tidak akan dapat hidup selayaknya sebagai manusia. Hak ini didapatkan sejak lahir ke dalam dunia. Lalu yang kedua, ada pendapat dari Mahfud MD. Beliau menjelaskan bahwa hak asasi manusia ialah hak yang sudah ada dan melekat pada martabat tiap manusia, di mana hak ini sudah dibawa sejak lahir ke dalam dunia, sehingga pada dasarnya hak ini akan bersifat kodrati. Lalu selanjutnya saya juga akan menjelaskan fungsi dari hak asasi manusia. Fungsi utama hak asasi manusia ialah untuk menjamin atau melindungi hak-hak asasi manusia, baik itu hak kelangsungan, hak hidup, hak kebebasan, dan hak kemerdekaan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Lalu, selanjutnya di sini ada tujuan hak asasi manusia. Hak asasi manusia pada dasarnya sudah dimiliki oleh setiap individu sejak dilahirkan ke muka bumi ini. Maka dari itu, adapun tujuan hak asasi manusia ialah yang pertama, untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Yang kedua, untuk mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Lalu yang ketiga, untuk mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dapat dilanggar atau tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Lalu selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal human right, yaitu hak-hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap individu. Lalu yang selanjutnya ada hak asasi politik atau politic right, yaitu hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu atau setiap orang dalam kehidupan berpolitik atau kebebasan untuk berpolitik. Lalu yang ketiga, ada hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk hal-hal perekonomian dalam kehidupannya. Lalu yang keempat ada hak asasi peradilan atau procedural right, yaitu hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan. Lalu yang kelima, hak asasi sosial budaya, yaitu hak untuk kehidupan bermasyarakat di lingkungan sosial. Hak tersebut dimiliki oleh setiap warga masyarakat yang ada di negara ini. Yang keenam ada hak asasi hukum atau legal equality right. Hak ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu untuk memperoleh kedudukan yang sama di mata hukum. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, ciri hakiki. Artinya, hak asasi manusia ini sudah ada sejak manusia dilahirkan ke muka bumi. Lalu yang kedua, berciri-ciri universal atau bersifat universal. Artinya, hak asasi manusia tersebut akan berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada juga ciri-ciri tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap individu dan hak tersebut tidak akan dicabut atau tidak akan dapat diserahkan kepada siapapun. Lalu yang terakhir, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak asasi manusia, baik itu hak sipil, hak politik, atau hak ekonomi, hak sosial, dan juga hak budaya. Lalu selanjutnya, di sini ada jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Sesungguhnya,
jenis pelanggaran hak asasi manusia yang ada di negara ini masih sangat banyak. Tapi di sini saya hanya mengambil 3 jenis pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama ada di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Di lingkungan keluarga biasanya terjadinya KDRT antara suami dan istri. Lalu di lingkungan masyarakat terjadinya pembunuhan atau penyiksaan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Lalu di sini juga ada pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekolah, yaitu bullying, yang biasa dilakukan oleh mahasiswa lain terhadap mahasiswa lainnya atau siswa lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia telah melakukan langkah-langkah strategis seperti berikut. Yang pertama, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Adapun lembaga Komnas HAM tersebut merupakan suatu lembaga negara yang berfungsi untuk mengkaji, meneliti, menyuluh, dan memediasi hak asasi manusia. Lalu selanjutnya ada pembentukan instrumen hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia merupakan suatu lembaga atau alat yang akan menjamin proses perlindungan dan juga penegakan hak asasi manusia. Biasanya, instrumen hak asasi manusia tersebut berupa peraturan seperti undang-undang. Lalu selanjutnya, pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia merupakan suatu pengadilan khusus untuk para pelanggar hak asasi manusia berat, yang sangat diharapkan akan dapat melindungi hak asasi manusia setiap individu. Dan pengadilan hak asasi manusia di sini bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia. Lalu, selanjutnya kita akan memasuki kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Adapun kewajiban manusia sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban manusia untuk menjalankan tugas sebagai manusia. Yang kedua, kewajiban taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sudah seharusnya manusia memiliki kewajiban untuk taat beribadah kepada Tuhannya. Lalu yang ketiga, ada kewajiban akan sikap sosial atas dasar suatu norma dan tingkah laku di lingkungan sosial atau di lingkungan budaya. Selanjutnya, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu di mana setiap warga negara diberikan kebebasan dan juga kewajiban untuk menjalankan atau memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu di mana setiap orang atau setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan juga memiliki kewajiban yang sama dalam bernegara. Lalu selanjutnya, yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu di mana sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya mendahulukan kepentingan bernegara dan kepentingan berbangsa di atas kepentingan pribadi. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu digambarkan sebagai kehidupan dalam pemerintahan bernegara dan juga bermasyarakat yang demokratis, di mana selalu menghargai hak setiap warga negara dalam bermusyawarah yang dilakukan. Lalu yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana harus mengakui hak milik dan juga jaminan sosial secara individu yang diakui oleh negara dan selalu memberi kesempatan kepada setiap warga negara. Demikian materi pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.